Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 yang tugas pertama dibeli domain dan hosting. Di sini saya bertugas untuk proses pencarian domain yang akan dibeli, kemudian pembelian domainnya juga. Pertama yang dilakukan membuka browser, kemudian ketik rumah web karena kami kemarin beli hosting di rumah web. Dan klik di sini. Pertama yang dilakukan adalah login ke rumah web dulu, dan di sini saya sudah login. Langsung ke menu domain, beli domain. Setelah menu domain, di sini ada akan kolom pencarian untuk mencari domain yang kita pilih. Langsung ketikkan saja domain yang ingin dibeli, kemudian langsung cek domain. Nah, di sini akan langsung dibawa ke hasil pencarian domain. Di sini di hasil pencarian domain akan banyak sekali domain-domain yang ditawarkan, tapi kita memilih dari yang kita cari di awal tadi. Kita cari yang sesuai, jika ada langsung kita centang, kemudian lanjutkan. Setelah lanjutkan akan dibawa ke menu yang kedua, yaitu pilih paket layanan. Di sini akan ditawarkan beli hosting juga atau tidak. Di sini kita akan beli hosting juga. Di menu selanjutnya akan ditawarkan beberapa paket untuk domainnya. Ada paket entry, small, medium, dan large. Di sini kami membeli yang small karena pertama unlimited space. Jadi kayak kapasitas penyimpanannya sudah unlimited, kemudian trafiknya unlimited, unlimited email, dan memiliki 6 domain. Dan murah, ini cuma 17.000 per bulan karena ada diskon yang seharusnya 50.000 per bulan. Kemudian di periode billing ada masanya. Seperti ini ada 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Di sini kami membeli yang 12 bulan karena butuh waktu setahun dan juga gratis domain ketika membeli yang 12 bulan. Kemudian lanjut ke menu selanjutnya untuk check out di menu review keranjang belanja. Di sini akan ada pemaparan dari biayanya setahun untuk membeli hostingnya seharga 249.000. Kemudian di check out ketika ingin membeli, kemudian lanjut ke transfer. Nah, selanjutnya di tugas kedua, saya di tugas kedua untuk memahami fitur dan fungsi cPanel. Seperti yang kita tahu bahwasanya cPanel adalah sebuah kontrol panel dalam layanan host web yang dibuat untuk memudahkan proses hosting di sebuah web. Nah, untuk masuk ke cPanel, kita pertama masuk ke login dulu di rumah web karena kita belinya di rumah web. Kemudian diklik home. Nah, di home sini nanti akan ada menu your active product atau service. Kemudian klik di hosting kita. Nah, setelah diklik akan dibawa ke menu manage product. Kemudian untuk masuk ke cPanel itu geser ke bawah. Di sini akan ada login to cPanel. Kita klik, akan masuk ke cPanel. Kemudian di sini
kan ada banyak sekali fitur-fitur dari cPanel. Yang pertama di sini ada di pojok kanan atas general information. General information di sini ada kayak nama domain, IP address, home directory, kemudian IP last login. Di bawahnya ada statistik. Statistik ini kayak informasi domain hosting yang telah dipergunakan gitu, yang kita gunakan akan diberitahukan, informasikan. Di sini ada disk usage atau kayak storage-nya yang kita pakai, kemudian MySQL, disk usage, bandwidth, dan banyak lagi. Kemudian di sebelah sini ada file yang menunya juga banyak. Pertama, salah satunya yang kita jelaskan itu file manager. File manager ini untuk mengupload aplikasi gitu, kayak aplikasi yang akan dimasukkan ke dalam web dengan cara upload. Lanjut ke cPanel. Di bawahnya ada database. Database ini untuk mengelola database yang ingin kita upload ke web. Di sini ada 3 menu. Yang MySQL database ini untuk mendaftarkan database apa yang akan kita upload. Kemudian di phpMyAdmin ini untuk mengelola databasenya. Oke, selanjutnya di tugas yang ketiga, di tugas upload aplikasi CMS ke cPanel. Di sini saya memiliki bagian untuk penginstalan aplikasi CMS pada cPanel, yaitu dengan cara memasuki file manager, masuk kepada file manager, kemudian kita klik di public HTML, diklik di public HTML. Di sini karena sudah ada filenya, jadi seperti ini. Yang sebelumnya ketika belum diinstal di sini, belum diekstrak di sini, itu hanya pada folder public HTML ini hanya ada CGI bin. CGI bin ini bawaan dan nggak ada lagi file-file yang lain. Kemudian setelah diupload file zip ini bagian teman saya, jadi kita lanjut penginstalannya. Di file zip ini untuk menginstalnya kita klik kanan dulu. Di file sekolah zip ini diklik kanan, kemudian diklik di menu ekstrak. Nah, di menu ekstrak ini pada kolom ini itu diisi di mana tempat kita mau mengekstrak gitu. Jadi ini kita isi di public HTML, kemudian ekstrak file. Karena di sini sudah ada, jadi tidak usah ya, dijelaskan saja. Nanti setelah diekstrak akan muncul banyak folder-folder seperti ini. Untuk yang tugas keempat, membuat database, perlu untuk masuk ke cPanel dulu, kembali ke menu home-nya, cPanel. Nah, kemudian ini di menu untuk membuat database ada di menu database, kemudian ke MySQL database untuk membuat database-nya, langsung diklik. Nah, di sini untuk membuat database itu ada di sini di paling atas, yaitu create new database. Di sini kita bisa membuat database. Di sini data baru kita tulis di kolomnya ini, langsung kemudian di create database, tapi tidak membuat, kita jelaskan saja.
Kemudian nanti database-nya yang dibuat akan ada di sini, di database ini, nanti akan muncul di database. Nah, kemudian untuk membuat usernya ini ada add new user. Di sini langsung diberikan usernya apa gitu, langsung ditulis di sini kalau mau membuat. Kemudian passwordnya diisi 2 kali untuk konfirmasi. Kemudian untuk membuat user langsung di create user, diklik di create user. Nah, untuk selanjutnya setelah membuat database di MySQL database, kita kembali ke cPanel-nya untuk mengisi database yang sudah kita buat. Nah, di sini lanjut kita turunkan ke menu database di yang PHP MyAdmin untuk membuat database-nya. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Di sini untuk menambahkan database itu perlu diklik tambah dulu. Sebelumnya kan ini sudah ada database-nya, sudah ada. Jadi kalau misal ini baru buat kayak nama database-nya, itu di sini tidak akan ada banyak sekali seperti ini, tapi hanya kosong. Nah, untuk mengisi seperti ini tuh langkah pertama yang dilakukan yaitu klik impor di menu yang ini. Diklik impor. Nah, di sini nanti ada file untuk mengisi database-nya yang sebelumnya sudah diganti, untuk nama sekolah diganti, database-nya nanti dipilih di choice file, nanti akan muncul ke file manager. Nah, nanti di uploadkan di situ, dicari filenya yang untuk database, kemudian di open dan akan masuk ke sini. Setelah memilih file ini selesai, kita langsung submit di Go, langsung kirim di Go. Nanti akan ada pemberitahuan di sini. Setelah selesai, agar bisa menampilkan webnya tidak error, itu perlu untuk kembali ke file manager. Kemudian biasanya tetap kalau seperti itu tadi dibuka webnya masih error, belum bisa diakses karena datanya beda. Untuk mengganti datanya perlu masuk lagi ke public HTML, kemudian application, di config. Nah, ini ada database PHP, ini disesuaikan dengan database yang sudah kita buat tadi di awal. Nah, caranya diklik kanan, kemudian di edit. Nah, di sini diedit. Kemudian untuk mengganti filenya itu disamakan dengan file yang database yang kita upload, yang kita buat tadi. Nah, seperti yang diganti itu, ini ada username, kemudian password dan database yang kita buat tadi. Nanti setelah ini sudah diganti, langsung di save change. Nah, ini karena tidak ada yang diganti, jadi kita close saja. Nah, setelah dibuka dan diedit tadi database-nya, itu pasti akan bisa, webnya bisa dibuka seperti ini. Nanti akan muncul seperti ini webnya ketika sudah diganti dengan database yang sudah dibuat di awal tadi untuk CMS. Nah, kemudian ini langsung ke tugas kelima. Di sini tugas kelima yaitu konfigurasi CMS. Nah, konfigurasi CMS ini kita perlu masuk ke olah webnya. Jadi kayak sama saja dengan cPanel, tapi kita mengeditnya di olah web. Jadi di hosting di web kita, kemudian dikasih tulisan olah web.
langsung di enter. Akan disuruh memasukkan username dan password. Nah, di sini saya akan memasukkan. Oke, langsung masuk ke sini, ke olah webnya, untuk bisa mengedit dari web. Pertama, ini yang bagian saya untuk mengedit webnya, yaitu pada di menu utama ini, di identitas website, kemudian pada modul web, ini logo, ini kemudian background website, dan edit profil, itu bagian saya. Nah, di sini yang pertama kita coba jelaskan di identitas website. Nah, untuk identitas website ini banyak sekali kolom-kolom yang perlu diisi untuk kita tampilkan di websitenya. Nah, seperti nama website, sebelah ini seperti sebelah websitenya. Kemudian diisi domain, ini domain yang kita punya, diisikan di sini. Kemudian di sini untuk kita bisa mengganti icon di favicon. Nah, ini di choice file, nanti bisa memilih gambar apa yang kita mau update di web kita, untuk logo sekolah misal. Nah, nanti di klik update gitu. Kalau sudah selesai kita update. Nah, kemudian untuk penjelasan di modul web ini, itu yang pertama logo website. Logo website ini untuk mengganti headernya yang ada di webnya tadi. Ini digantinya lewat sini. Ini bisa ngedit di HP juga bisa, di Photoshop juga bisa. Nanti kalau mau ganti sama seperti yang tadi, yaitu choice file, nanti kirim, nanti cari foto atau gambar yang ingin dijadikan header, kemudian langsung diupdate. Nah, kemudian di background website ini itu di sini misal. Nah, background website ini untuk di belakangnya websitenya, untuk background, jadi backgroundnya seperti ini, hitam ini untuk backgroundnya, jadi bisa diganti dari sini. Kemudian kalau udah sesuai langsung di update. Kemudian selanjutnya di edit profil. Edit profil ini untuk apa? Edit profil ini untuk mengganti ini, untuk mengganti profil dari olah webnya. Nah, di sini kami mengambil dari TU atau orang yang akan menjalankan web CMS ini. Jadi di sini ada banyak ya, ada username, password, email, ganti foto. Di sini untuk mengganti foto yang ini. Untuk mengganti foto yang ini bisa cari file di sini, di choose file. Kemudian setelahnya update. Kemudian lanjut ke tugas yang ke-6, yaitu tes running. Nah, di tes running ini seperti yang ini, kita untuk tes running kita menjalankan aplikasinya. Nah, di sini langsung di enter. Ini webnya sudah bisa berjalan dengan baik ya. Di sini sudah ada kepala sekolah, ada sambutan ini juga bisa, sudah ada semua. Ini ada kepala sekolahnya, ada fotonya. Kemudian pada home di sini ada banyak sekali menu seperti profil sekolah. Di dalamnya ada sejarah. Di sini sudah ada sejarah dari sekolah yang kami isi. Kemudian di menu selanjutnya visi misi. Visi misi ini sudah ada yang kami isi. Sudah semua kami isi visi misi. Kemudian pada di sini juga ada sarana prasarana, ada lapangan parkir, olahraga, ruang kelas, perpustakaan, UKS, kantin dan musola. Kita coba buka ruang UKS. Nah, di sini ada foto dari ruang UKS-nya.
Kami sudah memberi di sini, memberi foto-foto seperti ini. Kemudian ada lagi di hubungi kami. Hubungi kami ini ada kontaknya untuk bisa menghubungi dari kepada pihak sekolah. Di sini juga ada map dari alamat sekolah tersebut. Ini bisa digerakkan karena ini map. Ini mengisi map ini di informasi untuk mengisi cara mengisi map ini ada di menu utama, kemudian identitas website, dan diberi Google Map ini untuk mengisi di sini. Oke, segitu saja dari saya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.